nama saya Malik. Sekarang saya lagi studi di Cornell Tech di MBA program. Um, dan juga sekarang saya part of dari Startup Hub dari Mata Garuda Amerika. Nah, di sini sekarang kita kedatangan Mbak Nabila ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng hari ini terkait venture capital dan juga gimana startup bisa bisa kerja sama bareng sama venture capital gitu. Nah, sebelum masuk ke acara utamanya, sekarang kita kehadiran juga Pak Dwi Larso. Jadi, halo, selamat pagi Pak Dwi. Halo Mas Malik, malam di sini, pagi di sana. Ya, selamat malam Pak. Oke, nah ini mungkin waktu dan tempat dipersilahkan ya ke Pak Dwi untuk kata sambutannya. Ya singkat aja, makasih Mas Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman yang merayakan Easter ya, selamat Hari Raya Paskah itu. Kita lumayan lah dapat libur 3 hari, bisa ambil napas segar ya. Besok sudah kenceng lagi kalau di LPDP gitu. Eh, Saya ingin menyoroti 3 hal, tapi singkat aja, waktunya kurang dari 5 menit lah. Satu, Indonesia tidak akan maju kalau startup ini tidak tumbuh. Ya, tidak akan pernah maju Indonesia kalau startup ini tidak muncul sebanyak-banyaknya tentunya ya. Nah, penciptaan startup ini kalau ukurannya negara itu harus dilakukan setiap waktu. Jadi setiap tahun itu harus ada ukurannya. Itu kalau ukuran Amerika, Cina dan Singapura begitu, itu Singapura itu 400, Cina itu 1.000 per 100.000 penduduk per tahun begitu ya. Itu yang harus kita kejar kalau kita mau menjadi negara maju. Jadi saya senang sahabat-sahabat semua, LPDP punya peran sedikit, tapi ini harus dikembangkan inklusif ya untuk semua Indonesianis gitu yang ingin startup gitu. Saya pikir makin banyak makin bagus, dan aku melihat ada Mbak Nabila, ada Mbak Shelly, Malik, semuanya ini adalah tentunya mayoritas pelaku bisnis. Jadi create your business, grow your business, semaksimal mungkin yang Anda bisa. Ini kan bentuknya opportunity based ya, bukan survival. Nah, yang kedua dari sisi infrastruktur ekosistem, maka sebenarnya peran dari saya di LPDP, policy maker, kalau Mbak Nabila kerja di katakanlah venture capital, itu kan bagian dari ekosistem. Itu juga harus dibangun. Policy maker juga harus mendukung terciptanya bisnis baru ini. Jadi saya pikir kita nggak akan dapat pajak kalau nggak ada bisnis kan gitu. Jadi memang ini vital untuk kemajuan Indonesia. Mari bersama-sama bangun ekosistem. Yang terakhir saya pikir ini juga bagian dari ekosistem. Saya appreciate Mas Joko dan teman-teman tidak akan pernah kata menyerah. Kalau ini pesertanya cuma 6, kamu harus terus jalan begitu, karena 6 ini akan menjadi 36 gitu ya. Ini kan sifat dari entrepreneur gitu ya, pantang menyerah, terus bergerak, memberi arti. Yang terakhir saya ingin sampaikan, saya udah puluhan tahun itu menggeluti dunia entrepreneurship ya di Indonesia sebagai pendidik tentunya begitu, sebagai peneliti di bidang entrepreneurship. Saya yakin betul sekarang bahwa entrepreneurship yang harus kita ciptakan itu harus berbasis universitas gitu. University based entrepreneur atau startup. Bukan artinya kita sombong dengan gelar kita S1, S2, S3 atau diploma, tapi dengan Anda belajar di diploma S1, S2, S3 begitu, Anda punya jejaring yang kuat. Anda punya network yang kuat ya, tentunya jejaring. Anda punya akses teknologi, Anda punya akses modal, dan yang paling penting mindset Anda itu mindset yang growing gitu. Ini yang saya pikir yang survival akan terus tumbuh selama lapangan kerja tidak ada di Indonesia, maka akan terus muncul survival bisnis, tapi tidak akan memakmurkan kawan. Yang akan memakmurkan itu adalah yang opportunity based, atau bahasa Inggrisnya itu saya belajar dulu graduate entrepreneurs. Ini yang terus kita kembangkan ya, di Indonesia harus kita gerak. Maka itu saya selalu menggerakkan universitas-universitas itu agar mereka bikin ekosistem atau pabrik wirausaha.
di setiap universitas ya. Ini saya pikir yang teman-teman LPDP dari beasiswa kewirausahaan kan saya minta Anda kembali bantu tuh universitas-universitas itu bagaimana how to create, how to develop entrepreneurs ya. Karena mereka sering salah kaprah, entrepreneur itu dicipta dari ruang kelas begitu. Padahal kan harus banyak mengundang entrepreneur karena kita belajar attitude dari entrepreneur. Ini yang terus teman-teman kita lakukan dan saya pikir gerakan Anda, saya pikir makin lama makin besar, LPDP juga makin lama makin banyak dan tentunya Anda harus inklusif ya dengan seluruh komponen lainnya di Indonesia. Saya pikir itu pesan saya dan aku terakhir tentunya time is yours. Saya udah mendekati 60 ini mendorong teman-teman untuk ambil estafet ya. Dan estafetnya tentunya lebih keren daripada zaman kami. Anak-anak saya juga di Amerika ada 3, anak saya akan wisuda, ada yang tentunya ada yang pengen jadi entrepreneur segala macam begitu. Jadi time is yours. Saya pikir Anda tidak perlu ragu-ragu lagi. Jangan terlalu banyak tanya kepada orang-orang yang lebih senior. Ya belajar perlu dari mana saja, tapi saatnya Anda untuk menentukan masa depanmu, masa depan bangsa ini. Saya pikir itu aja, Mas Joko. Sekali lagi terima kasih undangannya dan teman-teman semua. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Dwi atas kata sambutannya. Nah, selanjutnya nih kita bakal dengerin kata sambutan dari Director of Startup Hub, Shelly Natalia. Buat Shelly, dipersilahkan. Terima kasih. Makasih banyak Pak Dwi sudah datang kembali memberikan kata sambutan buat acara kita. Luar biasa banget dukungannya memang dari Pak Dwi dan teman keluarga LPDP. Terima kasih juga Nabila udah bersedia untuk mengisi waktunya hari ini untuk kita. Dan teman-teman nih semuanya nih, I really love your energy and passion karena walaupun hari libur, walaupun kita ada Easter, tapi tetap di sini ya untuk belajar bareng gitu. Nah, aku sini mau ngasih sedikit introduction aja nih tentang Startup Hub. Sebelum kita ke Startup Hub, mungkin tahu dulu gitu, organisasi Startup Hub itu siapa sih yang menggagas. Nah, jadi aku Shelly, kebetulan direkturnya Startup Hub, sekarang sedang menempuh MBA di MIT Sloan Fellows. Nah, kita ini dari penerima beasiswa LPDP yang berorganisasi di Mata Garuda Amerika. Jadi kita domisilinya di Amerika. Kita menyadari pentingnya nih untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan gitu yang tadi udah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Dwi. Nah, untuk menyalurkan energi dan passion tersebut, kita membuatlah satu kayak wadah namanya Startup Hub. Nah, tujuannya ini kita ingin membuat ekosistem nih dan community untuk para wirausaha, nggak cuma Indonesian yang ada di Indonesia, tapi juga mahasiswa-mahasiswa yang tadinya ada di US atau bahkan alumni gitu ya. Nggak harus cuma student, tapi alumni juga dan bahkan kita pengennya inklusif gitu, nggak eksklusif. Nah, inklusifnya itu ke semua wirausaha yang ada di Indonesia. Dan kita tujuannya ada 3. Pertama itu adalah community, kita provide the community. Sekarang kita punya WhatsApp group. Teman-teman kalau punya ide atau pengen jadi founder tapi belum ada teman-temannya nih untuk saling kayak mendukung, bisa tuh banget join WhatsApp group kita dan join community kita. Kedua, kita pengen do capability building, belajar bareng gimana sih caranya untuk mengembangkan usaha gitu. Merintis dari awal. Nah, ini salah satu acara yang kita lakukan untuk capability building webinar. Jadi, udah ada 4 webinar yang kita lakukan selama ini dari kayak bagaimana sih mengembangkan ide bisnis, sekarang juga ada venture capital, bagaimana sih cara membuat pitch deck. Nah, kedepannya juga kita akan membuat banyak acara-acara dengan topik yang lebih menarik gitu. Dan nggak cuma webinar aja, kita juga ingin membuat acara-acara lain. Misalnya kita lagi menjajak untuk bisa nggak sih kita langsung bahkan bikin connection ke venture capital untuk mendapatkan feedback gitu. Nah, yang terakhir itu membuild connection. Jadi dengan community capability building, kita juga pengen bikin connection. Kita bikin koneksi sesama para founder, co-founder, bahkan dengan expert gitu. Jadi kita akan membuat jembatan untuk koneksi tersebut agar kita sama-sama bisa saling berkembang. Nah, dari Startup Hub sendiri, nggak cuma ada aku, kebetulan di sini ada Malik sebagai moderator kita hari ini, ada Bay Haki, dan ada Joko juga yang udah bantuin untuk acara hari ini. Semoga teman-teman semua bisa menikmati acara hari ini, mendapatkan learning yang maksimal, dan join juga ya di acara kita selanjutnya. Nanti kita akan kasih juga formnya di chat, buat yang belum join komunitinya bisa juga
bisa banget nih join community kita biar dapat update untuk acara-acara selanjutnya. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Kembali ke Malik. Makasih Malik. Kasih Shelly. Oke, ya kita sebelum masuk ke acara utama, jadi em, sedikit perkenalan terkait Nabila. Nabila ini mulai karirnya di venture capital sekitar 6 tahun yang lalu, di mana sebelumnya juga Nabila sempat kerja di banking, di Citi, dan juga product management di Traveloka. Ketika di awal karirnya, visi karirnya itu di Vertex Venture, SGBS Fund di Southeast Asia dan juga di India, di mana Nabila fokus untuk covering di Indonesia. And then Nabila juga melanjutkan MBA di Harvard Business School di tahun 2022 dan aktif di investing role. Ada student fund yang namanya MBA Fund, cross school antara Harvard, Stanford, dan Wharton Business School juga. Sekarang Nabila fokus as a investment lead di DCG dan based di New York. DCG itu sendiri sekarang fokus sebagai venture investor di 200 portfolio companies di 30 negara. Fokusnya di crypto, fintech, AI untuk early stage. Dan Nabila fokus untuk Southeast Asia market, Indonesia dan Southeast Asia in general. Dan juga di select investment di US and other emerging markets. So, kita langsung aja panggil Nabila on the screen. Thank you, Malik. Hai Nab, apa kabar? Oh, apa kabar? Makasih semuanya. Terima kasih Pak Dwi Larso, Shelly, dan semua tim Mata Garuda ya. Let's see. Bisa kelihatan semuanya? Yes, kelihatan. Oke. Nice. So, kebetulan menurut aku ini pertama aku terima kasih banget sudah diundang. I think this is a really great initiative. Really happy bisa share kebetulan apa yang ada expertise aku yaitu visi gitu. Dan aku udah ngejalanin ini. Tadi Malik udah cerita juga, udah beberapa tahun ngerjain gitu. And I think sebelum kita ngerti apa yang dibutuhkan buat menarik hati investor, ini agenda yang menurut aku perlu dimengerti banget gitu. Jadi menurut aku teman-teman perlu benar-benar mengerti gimana sih cara kerja investor gitu. Apa sih sebenarnya yang dicari dari investor itu supaya kita bisa ngerti mindsetnya investor gitu. Baru ntar kita go into the good startup fundamentals dan good startup pitch. Karena sebelum kita benar-benar bisa mengerti sudut pandang seseorang, kita nggak akan bisa mengambil their trust gitu. So that's the goal for today. Dan ini tadi Malik udah jelasin juga ya. Jadi sebenarnya intinya sekarang meskipun aku based di US, I lead our Southeast Asia investments dan fokusnya juga banyak ke Indonesia sih gitu. Jadi aku sering bolak-balik ke Indonesia setiap beberapa bulan sekali dari kantor gitu. Jadi di Indonesia juga sering running startup events. Jadi kalau misalnya ada teman-teman nanti yang di Indonesia, happy to meet you guys kalau aku pulang gitu ya. Setiap beberapa bulan sekali. Ya, oke, mungkin pertama aku mau balik ke fundamental dulu ya. Jadi meskipun kita itu menjadi entrepreneur atau menjadi startup founder, dan kebetulan misalnya nanti kita sudah tidak raising money, kita sudah mulai mencari uang dari pihak eksternal, itu ada beberapa jenis investor yang perlu kita tahu gitu. Dan mungkin sebenarnya ini common knowledge, cuman aku pengen benar-benar ini ngelotok di mindset teman-teman. Jadi ada tipe investor yang debt oriented, misalnya bank atau peer-to-peer lender, ada juga yang namanya venture debt, tapi ada juga yang namanya equity investor, di mana ini venture capital itu jatuh ke dalam sini. Nah, equity investor itu ada banyak jenisnya, mulai dari angel investor, VC, terus ada private equity, dan ada beberapa jenis equity investor lainnya. Dan ini yang mau aku tekankan bahwa yang dicari dari bank sama dari venture capital itu beda. Kalau bank itu mereka nyarinya ability to pay on time, jadi bisnisnya harus konsisten, bisa memberikan cash flow mungkin dari day one atau year one. Kadang-kadang biasa sih year five juga nggak apa-apa, cuman mereka harus jelas bisnis plan-nya untuk bisa generating cash forever gitu during the period of debt. Nah, kalau equity yang dicari itu adalah upside potential. Jadi kita
Kalau misalnya perusahaannya rugi, ya kita rugi juga. Kalau perusahaannya untung, kita akan untung juga. Kalau perusahaannya menjadi 100 kali lipat, menjadi lebih besar, kita juga untung 100 kali lipat. Sementara kalau debt, ya mereka di cap di misalnya 1 kali lipat atau 2 kali lipat. Dan ini mungkin orang udah sering tahu, kita mungkin udah pernah belajar kalau misalnya belajar bisnis, tapi kadang-kadang orang suka lupa fundamental ini. Ini penting karena ini adalah cara pikir visi gitu. Ini menjadi benar-benar how we think and how we assess a company gitu. Itu jadi sangat-sangat penting karena kita harus balikin uang investor. Ada orang-orang yang taruh duit di kita gitu. Misalnya ada baik itu high net worth individual atau misalnya sovereign wealth fund atau misalnya bank atau apa mereka mempercayakan uangnya kepada kita, kita harus mengembalikan uang kepada mereka. Dan cara kita mengembalikan uangnya itu kita harus exit. Jadi exit ini bukan berarti kita menjadi partner untuk selamanya, bukan berarti kita menjadi partner untuk 100 tahun atau misalnya 50 tahun atau 20 tahun juga enggak. Biasanya itu kita harus exit dalam waktu 5 sampai 10 tahun. Dan exitnya itu harus besar. Jadi biasanya itu either IPO atau akuisisi dari perusahaan lain gitu. Dan itu adalah alasannya kenapa kalau misalnya kalian ngeliat visi di mana-mana tulisannya itu selalu tentang growth. Kita obsess about growth karena untuk bisa mencapai exit di mana perusahaan bisa menjadi IPO, cuman dalam 5 tahun, perusahaannya itu harus benar-benar high growth company. Dan high growth company itu harus di perusahaan dan market yang besar gitu. Cuman penting untuk dicatat bahwa bukan growth at all cost ya. Jadi kan kadang-kadang mungkin ada orang-orang yang mengambil jalan pintas. Itu juga kita sangat tidak mau. Lagi-lagi kita harus mengembalikan uang kita kepada kita tuh visi ya, kepada orang yang tadi memberikan uangnya kepada kita. Jadi tidak bisa mengambil jalan pintas juga gitu ya. Nah, dan ini stats yang penting juga. In most VC portfolios, kadang-kadang yang akan mengembalikan uang kita kepada investor itu mungkin cuma satu atau dua perusahaan gitu. Kita ngerti, kita ambil resiko bareng-bareng. This is an equity investment. Kadang-kadang akan ada perusahaan yang gagal. We will understand that, tapi kita akan manage resikonya gitu. Tapi itu berarti yang kita cari adalah perusahaan yang benar-benar outlier. And it has to be a really big outlier gitu. Itu benar-benar harus dimengerti dulu before we go into the startup fundamentals and the good pitch. Karena kadang-kadang orang suka lupa, kadang-kadang orang founder itu bikin bisnis yang kalau misalnya mereka mau raise bisnis ke VC, uang ke VC, mereka bikin bisnis yang biasa-biasa aja gitu atau kecil atau it's a good business, it's a good cash flow business, tapi that's not a VC business gitu. Kalian bisa raise money dari bank atau dari pihak lain, tapi itu bukan ke VC gitu. Jadi itu harus benar-benar dimengerti karena kadang-kadang aku sering ketemu bisnis yang it's a very good business. Kadang-kadang aku iri juga pengen sih bisa punya bisnis dengan cash flow yang bagus seperti itu. Cuman it's not something that is for me sebagai venture capital gitu ya. So I hope teman-teman benar-benar ngelotok that idea. Sometimes menurut aku orang-orang suka lupa hal tersebut. Gitu. And then ini ke dagingnya ya dari materi hari ini. Untuk bisa memenangkan hati investor, ya basically ada dua gitu ya. Kalau teman-teman dulu nonton apa sih Wolf of Wall Street, it's just not about the fundamental business, sometimes it's also about selling gitu. Cara jualan pulpennya gimana. Tapi barangnya harus bagus juga gitu ya. Jadi yang dijual itu pada dasarnya yang penting harus punya strong likelihood untuk bisa punya outcome yang besar. Itu yang kita nilai pada utamanya gitu ya. Terus jualannya itu juga penting gitu. Meskipun misalnya aku bisa benar-benar ngerti bahwa oh ini bisnisnya bagus dan aku mungkin punya kebetulan knowledge lebih di industri yang kamu jual gitu. Tapi aku harus bisa bisa tahu bahwa investor berikutnya bisa melihat juga nggak ya bahwa ini perusahaan yang bagus gitu. Karena memang fundraising itu kan kamu butuh fundraising beberapa kali selama beberapa tahun, bukan cuma ke orang Indonesia aja, tapi biasanya setelah kamu udah Series C atau Series D, kamu juga akan raise ke orang luar gitu. Orang nggak ngerti konteks tentang Indonesia sama sekali. Orang yang nggak bisa bahasa Indonesia, cuma bisa bahasa Inggris, nggak ngerti apa-apa. You have to be able to sell. Dan I have to be able to get confident
that you can also sell to other people dan nggak cuman ke aku gitu. Mungkin kita bisa sama-sama relate, oh iya sesama anggota LPDP nih, sesama orang Indonesia, mungkin I will trust you more, tapi itu nggak bisa menjadi alasan satu-satunya untuk for me to back you gitu. So that's very important. I I hope you guys understand bahwa kadang-kadang orang suka, kenapa sih kita kalau pitch harus bahasa Inggris? Kenapa sih nggak bahasa Indonesia aja? Kenapa sih nggak nasionalis? Aku nasionalis, cuman aku pengen melihat bahwa investor setelah aku bisa percaya sama kalian juga gitu. So kadang-kadang aku berusaha menilai itu. Kalian bisa nggak sih bahasa Inggris ke investor berikutnya gitu, bukan ke aku gitu. Bahasa Indonesia nggak apa-apa sih, by the way, kalau misalnya lagi pitching. But we can talk about that pas lagi Q&A. And so ini sekarang kita bahas good deck. Mungkin secara konsepnya adalah sama aja kalau kalian kayak lagi daftar kerja ya. Daftar kerja kan kalian bikin resume sebagus mungkin. And the reality is life is unfair. Kadang-kadang emang kita bisa diterima di suatu perusahaan cuman karena judgement yang sangat singkat dari HR for less than 30 seconds gitu dari resumenya. And that's the same sama how you can get a meeting sama a venture capitalist gitu. Kita dalam setahun bisa menilai lebih dari 1.000 pitch deck dan kadang-kadang kita nggak ketemu sama semuanya gitu karena waktu yang terbatas. Kita kadang-kadang cuma bisa menilai, oh kita mau ketemu sama perusahaan ini atau enggak ya dari pitch deck-nya gitu. Jadi untuk bisa memastikan bahwa kalian bisa menjelaskan bisnis kalian bagus, ya pitch deck-nya harus bagus juga gitu. Kita cuma punya waktu biasanya mungkin sekitar 3 menit untuk menilai secara cepat gitu. Nanti baru kita kalau kita misalnya melihat, oke, mau nih ketemu lebih dalam lagi, baru nanti kita telaah lebih dalam lagi sebelum meetingnya. Tapi untuk menentukan kita mau meeting apa enggak, ya pitch deck-nya harus bagus gitu. So, ini konten pitch deck yang bagus, kalau nggak salah di webinar pertama udah pernah dibahas juga ya. I'm happy to go into this deeper later, tapi semua hal yang ada di sini menurut aku penting untuk ada gitu ya, terutama company one-liner. Jadi aku bisa ngejelasin dengan cepat ke tim aku, ini bisnisnya apa sih gitu. Jadi nggak usah panjang bertele-tele, aku nggak usah mikir lagi, aku bisa tahu ini kategorinya apa, bisnisnya apa, kita bisa bahas secara singkat juga gitu. That's why. Dan semua hal lainnya itu juga penting gitu. Nah, sorry tadi sempat skip juga. Ini before going to pitch deck, ini tadi fundamentals ya. Semua hal yang ada di sini, good pitch deck ini sebenarnya pada dasarnya menjelaskan the good fundamental business gitu. Yang tadi aku bilang, fundamentalnya yang paling penting adalah bisnisnya harus punya potensi menjadi besar. Nah, ini 3 hal yang benar-benar sangat utama gitu ya. Semua hal lainnya di sini kan penting ya, ada financials, ada product, ada competition, semua penting. Tapi ini adalah yang paling-paling pentingnya gitu. Kalau misalnya hal ini kita nilai jelek, itu akan sangat sulit untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya gitu. Terutama market. Market size itu sangat penting. Great markets make great companies. Kalau misalnya market size kalian aja udah kecil, market size itu kan kalian harus ada market share ya. Kalian nggak bisa mengambil 100% dari suatu market. Ya kalian akan cuma menjadi market yang bisnis yang kecil kalau market size-nya aja kecil gitu. Jadi ini sangat-sangat penting. Dan nanti aku bahas juga ya gitu. Kadang-kadang orang juga suka melebay-lebaykan besarnya marketnya itu sangat besar. Itu juga tidak direkomendasi gitu. Jadi kalian harus benar-benar mengerti market size kalian itu sebenarnya sebesar apa gitu. So that's very very important. Yang kedua adalah produk dan produk ini related sama problem statementnya juga gitu. Market itu bisa luas. Jadi misalnya kalian misalnya bisnis industri otomotif gitu. Industri otomotif itu kan macam-macam. Ada banyak masalah yang ada di industri tersebut. Ada masalah yang sangat besar, ada masalah yang sebenarnya nice to have aja gitu. Nice to have businesses itu biasanya kita kurang suka ya gitu karena sebenarnya apakah customer rela bayar gitu. Kalau nice to have apakah itu big enough buat menjadi suatu bisnis yang besar gitu. Apakah ada product market fit gitu. Kadang-kadang nice to have mungkin itu bisa menjadi produk yang bagus di Amerika, tapi belum tentu di Indonesia gitu. Market fit-nya mungkin belum tentu ada di Indonesia karena misalnya orang Indonesia belum rela bayar gitu. Jadi market dan produk itu interrelated ya. Jadi sebenarnya gitu. Produknya harus benar-benar sesuai. Market size-nya besar, tapi produknya harus sesuai.
Dan yang terakhir dan yang sangat penting juga, terutama di early stage gitu, kalau kalian stage-nya itu seed atau pre-series A kind of like stage, biasanya benar-benar kita emphasize sangat besar di tim gitu. Tim itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah tentunya kredibilitas gitu ya. Kadang-kadang memang ada orang yang cukup beruntung gitu, misalnya either kuliah di tempat yang bagus atau udah punya pekerjaan yang relevan sama apa yang mereka bangun sekarang gitu. Tapi itu nggak cuman satu hal, cuman itu aja yang kita nilai gitu. Kita juga menilai pas kita lagi interaksi, pas lagi pitching gitu. Orang ini beneran ngerti nggak sih apa yang dia jelasin? Apakah orang ini lebih pintar di industri ini dibanding orang lainnya gitu? Are they the best person to build this business? Karena idea is cheap gitu. Kadang-kadang orang terlalu protektif terhadap ide mereka, tapi yang paling penting itu kan sebenarnya eksekusi. People can have the same idea, tapi are you the best person to execute it? Itu yang kita nilai gitu. Dan yang terakhir, apalagi mungkin kalau teman-teman sadar juga di industri kita kan banyak fraud ya belakangan ini, unfortunately gitu. Dan memang ini menjadi hal yang sangat penting dan sangat kita tekankan lagi. Kita akan sangat menilai ini, is this person trustworthy? Apakah dia akan melakukan fraud ke depannya? Eh, kita akan sangat menilai mereka, kita akan melakukan due diligence, kita akan tanya ke teman-teman kalian, ke teman rekan kerja kalian, bagaimana pengalaman kerja dengan mereka, dan yang terutama juga can I work with them gitu, karena relationship antara VC dan startup itu sekitar 5 sampai 10 tahun. Apakah kalian coachable? Apakah kalian bisa dengerin pendapat orang gitu, nggak necessarily kita, tapi mungkin investor berikutnya, dan mungkin dari customer, dari tim kalian, itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita nilai. Jadi makanya di pitch deck-nya harus ada hal-hal yang menjelaskan ketiga hal tersebut, dan tentunya itu ada nuansanya gitu ya. Jadi misalnya, oh market size-nya besar dan dari competition-nya kalian itu yang terbaik gitu. Atau misalnya problem statement itu kan sebenarnya menjelaskan juga ya yang tadi the product and the problem. Business model juga itu related to market size. Kalian sebenarnya bisnis modelnya gimana sih? Revenue modelnya jelas enggak gitu. Dan tim dan financials itu menjelaskan bahwa kalau financials, kalau kalian kebetulan udah punya financials, that would be great. Kalau belum, itu aku sebenarnya pengen ngeliat juga kalian how are you thinking about this business gitu. That's what I'm thinking when I want to see financials. Itu ya. Terus, this is just a few things. Tadi again, a good deck can land you an investor meeting, tapi a bad deck itu bisa bikin investor jadi turn off gitu. Jadi kalian malah nggak jadi dapat meetingnya gitu, atau kalian udah meeting tapi nggak jadi lanjut ke tahap berikutnya gitu. Dan sebenarnya sama aja kayak kalian bikin resume gitu, secara overall ya. Kalau resumenya banyak typo, formattingnya sangat jelek, itu kan orang juga jadi pikir dua kali gitu kan. Ini sebenarnya orangnya profesional nggak sih gitu. Sama, exactly the same with a pitch deck. Are you guys professional or not? Terus kalian punya attention to detail atau enggak? Startup itu sangat susah. Kalian harus punya both the big picture sama the attention to detail. Bad design kadang-kadang ngaruh kalau misalnya kalian bikin B2C product, kalau misalnya kalian bikin B2B bisnis mungkin agak nggak terlalu peduli, tapi kalau misalnya B2C product, kalau kalian sebagai CEO bahkan nggak punya sense on a really good like doesn't have to be very good, tapi seenggaknya tidak flow-nya tidak jelek gitu ya. Karena kalian harus ngerti good UI UX juga kan buat customers gitu. Jadi itu sebenarnya bisa kita nilai dari hal-hal seperti itu. Terus misalnya problem statement sama solution itu contohnya kadang-kadang ya ini lagi-lagi ya kebalikin tadi, solutionnya tidak menjelaskan problemnya. Jadi misal kalian punya dua slide, slide pertama tentang problem, slide kedua tentang solution yang sama sekali nggak nyambung. Atau itu juga menjadi kayak kenapa? Apakah mereka tidak bisa berpikir secara logis gitu? Atau problemnya too niche itu lain, yaitu masalahnya dengan market size yang terlalu kecil. Dan market sizing itu kadang-kadang yang bisa bikin kita jadi pikir dua kali juga adalah selain market size-nya terlalu kecil ya, tadi kan udah aku jelasin, kadang-kadang kalian bikin market size-nya terlalu besar gitu. Jadi market size-nya kalian address marketnya global, pakai stats yang global. Tapi kalau bisnis kalian tidak ada intensi untuk menjadi global, kita juga jadi pikir dua kali. Kalian beneran ngerti nggak sih siapa target customer kalian gitu. So, dan kadang-kadang kita diam aja pas lagi
investor meeting ya, by the way gitu. Kita nggak punya waktu untuk scrutinize semua hal di pitch deck kalian atau di pitch meeting kalian, karena kita cuma punya waktu sejam biasanya untuk first meeting kita, dan kita nggak punya waktu buat eh, scrutinize hal satu-satu gitu. Jadi kadang-kadang investor mungkin nggak komen gitu. Jadi ini teman-teman harus tahu juga. Um, Tadi decknya bagus, pitch-nya juga harus bagus. Again, sama kayak lagi interview. Kalau misalnya udah lolos dari tahap resumenya, terus kalian interview, interview itu kan harus profesional, harus on time, that's obvious, that's hygiene. And energy sama enthusiasm juga penting. Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya kalian very low energy, kadang-kadang kita juga jadi questioning, are you excited about the problem? Is this something that you actually are passionate about? Kenapa ini penting adalah karena kita tahu bahwa menjadi founder itu tidak mudah. Menjadi founder itu sangat sulit. You will always have bad days. And you will always be, as a CEO, kalian akan selalu ketemu sama customer, akan selalu ketemu sama klien, sama tim kalian. Kalian harus selalu tampil 100%. Kalau kalian tidak bisa terlihat excited di saat kalian ketemu investor, kita juga akan mikir, kalau misalnya seperti ini pas ketemu kita, di mana funding itu kan sebenarnya penting untuk kalian juga ya. Gimana dengan tim kalian? Gimana dengan klien kalian gitu. Jadi itu kenapa alasannya having energy yang bagus ya, jangan ada berlebihan juga, itu penting. Terus having answers ready and numbers on top of your head, ini kenapa penting? Karena kadang-kadang bisa aja ada orang yang mungkin credentials-nya tidak sebagus, misalnya ada dua perusahaan. Ada perusahaan A, perusahaan B. Yang satu di atas kertas lebih bagus resumenya, pengalaman kerjanya, dan mungkin sekolahnya dibanding orang yang kedua gitu. Tapi kalau orang yang pertama itu tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, dan tidak punya, misalnya nggak tahu margin perusahaannya, atau tidak tahu jumlah kliennya berapa, atau revenue pipeline dia berapa, itu menjadi sangat questionable apakah dia benar-benar passionate about their business gitu. Misalnya ada orang yang kedua, selain dia tahu numbers-nya on top of his head dan juga memberikan insight yang sangat dalam. Jadi misalnya orang yang pertama bagus on paper aja, yang kedua misalnya udah ngerti industrinya karena mungkin keluarganya kerja di situ, atau dia pernah bantu-bantu di industri itu lebih dalam dibanding orang yang satunya lagi, dan memberikan insight yang sangat dalam, itu biasanya kita lebih tertarik ke orang yang ini sebenarnya. Itu yang kedua ya, yang tadi. Karena we meet a lot of different people that are trying to do the same things, yang bisa meyakinkan kita untuk nge-back mereka ya kalau misalnya insight-nya itu dalam gitu. Berarti orang ini beneran ngerti. Dan ini misalnya, ini beberapa contoh aja ya. Kadang-kadang banyak orang melakukan questionable pitching practices. Ini nggak terlalu detrimental sejujurnya. Cuman kadang-kadang kalau misalnya hal-hal yang lainnya tidak terpenuhi, ini bisa menjadi alasan untuk kita menolak startup tersebut gitu. Jadi ini sebenarnya hal-hal yang kecil ya. Tapi again, hal-hal kecil itu bisa mempengaruhi kalian juga. Jadi yang pertama agak penting sih. CEO harus hadir di pitching, terutama kalau kalian belum Series B. Kalau kalian udah Series B, oke lah, karena kalian sudah jauh lebih sibuk. Kalian misalnya udah punya CFO yang bisa melakukan fundraising. Tapi kalau sebelum Series A, you on early stage startup, CEO-nya harus hadir. Dan kadang-kadang memang biasa ada dua co-founder, ada COO, ada CFO mungkin bahkan, tetap CEO harus present. Kenapa? Karena, dan ini mungkin beda-beda ya tiap visi, at least co-founder harus hadir, but I really believe that CEO has to be present karena memang ya di dalam bisnis tetap ada kepalanya gitu. Jadi kepalanya biasa CEO, kecuali co-foundernya equal ya, dan belum ditentukan siapa CEO-nya. Kalau kalian send in broker atau investment banker itu lebih parah lagi, kadang-kadang ada juga. Terus ngomong terlalu lama. Jadi kadang-kadang orang ngomong terlalu lama di satu poin yang sebenarnya investor udah ngerti gitu. Tapi investor juga nggak enak, kan kita orang Indonesia. Kadang-kadang suka nggak enak buat motong si foundernya lagi ngejelasin. Itu juga kadang-kadang jadi bukan red flag tapi jadi sayang. Karena kadang-kadang kita tidak bisa mengaddress concern yang investornya punya gitu. Jadi investor itu biasanya, dan investor yang baik ya, sebenarnya sebelum meeting udah punya beberapa list pertanyaan atau concern yang mereka mau address gitu. Tapi kadang-kadang kalian misal dari 3 concern, kalian cuma sempat nge-address satu gitu. Ya jadinya yang 2 lainnya tidak teraddress, dan abis itu ya mereka akhirnya tidak jadi lanjut sama kalian gitu.
Dan name dropping other investors ini sangat minor sebenarnya. Cuman ini kadang-kadang cuman proof points aja bahwa kita we do our diligences gitu. Apalagi kalau misalnya kita udah meeting ke berapa gitu ya, ketiga kali, kita biasanya ngobrol sama investor lain atau sama rekan kerja kalian gitu. Dan kalau misalnya kalian bilang, oh investor A tertarik sama kita, tapi pas kita tanya investor A ternyata enggak, kita jadi question mark gitu. Kenapa nih orang ini bohong gitu? So, apakah this person is exaggerating, over exaggerating beberapa hal yang lainnya juga dalam pitch yang selama ini kita dengerin mereka, itu juga menjadi hal yang bisa menjadi bumerang buat kita gitu. Jadi ini hal-hal kecil yang perlu kalian perhatiin juga. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan aku bisa ngejawab juga, but basically be wary of some small stuff in pitching practices gitu. And ya itu aja singkat. Eh, Lagi-lagi just to recap, untuk bisa ngerti gimana caranya ngambil hati investor, kalian harus benar-benar ngerti sudut pandangnya investor gitu. Sekali lagi kita mencari big exits, kita pengen exit yang besar, dan kita juga mencari long term relationship. Lagi-lagi hubungan kita selama 5 sampai 10 tahun. Jadi kenapa itu penting? Kita harus mencari both good business dan good pitch. Good business adalah kalian bisa revenue generating, kalian bisa cash flow generating, dan good pitch itu nggak cuma ke aku, tapi ke future potential investors, to private equity investors, to global investors. Kenapa itu penting? Karena biasanya investor-investor yang suka kalian dengar itu biasanya cuma di Indonesia, yang orang Indonesia. Itu banyak cuma sampai series A atau series B. Kalau kalian udah series B ke atas, biasanya kalian udah fundraise ke global investors. Dan global investors itu sangat dikit yang punya representasi orang Indonesia. Dan mereka nggak ngerti tentang Indonesia. Mereka nggak ngerti cara ngomong Indonesia, mereka nggak ngerti business practice Indonesia kadang-kadang gitu. Jadi kalian harus bisa pitching ke investor luar gitu. So that's very important. And about the large exits, kalian harus aim big and be ambitious. Harus ditunjukin di market sizingnya, harus ditunjukin di financials-nya. Kalian dalam bikin projection harus nunjukin bahwa revenue target kalian besar, tapi juga harus realistis. Kalau misalnya kalian bikin revenue projection, terus nanti pas kita hitung-hitung ternyata itu market share-nya kalian asumsi 90%. Itu kan berarti tidak realistis. Berarti kalian tidak grounded in reality, berarti kalian nggak benar-benar ngerti fundamental bisnisnya. Jadi itu harus dipikirin juga. Dan yang paling penting adalah jangan melakukan hal yang bikin kita question your trustworthiness. Dan ini hal yang mau aku tekanin juga ya gitu. Mungkin sekarang teman-teman ada yang masih pikir-pikir mau bikin startup, mungkin belum, mungkin masih ide, mungkin masih mau 5 tahun lagi baru mau bikin startupnya. I think what I really want to emphasize adalah kita benar-benar melakukan due diligence. Kita akan selalu cek historical experience kalian gimana bekerja dengan orang-orang sekitar kalian. Jadi trustworthiness itu dibangun dari sekarang, meskipun kalian belum tertarik membangun startup dari sekarang, make sure that you always maintain integrity and trustworthiness in everything that you do. Karena ini akan selalu penting, nggak cuma buat visi, but for any other business, tapi terutama visi. Karena kita invest di orang. Dan kalau misalnya belum series A, belum ada numbers, bener-bener investasinya itu trusting the team and not the numbers. Makanya itu sangat penting buat kita. Ah, itu dulu. I know we can have much more discussion dalam Q&A. Mungkin Malik kalau misalnya ada pertanyaan yang bisa difasilitasi. Oke, thank you banget nih Nab, for all the ini ya, sharing gitu. Mungkin buat teman-teman kalau ada yang mau nanya, bisa di post di chat. I think for me, the key learnings ya dari apa yang di-share Nabila di pagi ini, there are three things yang paling important dari sisi visi. The first one is about the market gitu ya. Jadi kayak tadi di-highlight juga kayak market yang gede, market yang growing, it's actually something yang kayak dilihat dari sisi visi gitu. Jadi for the businesses, try to see this kind of like market yang emang lagi growing gitu ya. Second one terkait produknya juga gitu. I think tadi di highlight juga kayak produknya sendiri tuh harus solve the problems yang ada di market itu gitu. Jangan sampai kayak oh build the solutions tapi solutionsnya sebenarnya kayak nggak ada nyambung-nyambungnya gitu kan sama sama problem yang ada di market. And then the last one kayak terkait timnya sendiri. I think tadi di highlight juga di akhir gitu ya. Trustworthiness and also like
depth of the understanding of the industry itself gitu ya. Jadi kayak yang penting tuh foundernya harus paham banget terkait industri tersebut itu kayak gimana. Um, Sambil nunggu question-question dari yang lain, mungkin ada quick question nih dari aku ya, Nap ya. Tadi kan sempat dibahas terkait market gitu ya. Nah, kalau dari sisi visi sendiri sebenarnya kayak ada some sort of like a fokus area yang kayak, oh oke nih, visi ini fokusnya ke tesis terkait kayak market yang ini tuh bakal grow di segmen yang ini nih kayak gitu. Atau sebenarnya banyaknya lebih ke sisi yang open aja gitu. Itu boleh di-share nggak, Nat? Hmm, hmm. Kalau sebenarnya kalau misalnya visi di Southeast Asia, kebetulan rata-rata memang generalis. Sekarang setelah aku udah jadi visi di US, itu biasanya visi lebih spesialis karena industri di US itu jauh lebih mature dibanding di Southeast Asia gitu. Jadi alasannya kenapa visi di Southeast Asia tend to be generalis itu ya gitu. Jadi biasanya mereka fokus ke banyak industri. Kalaupun spesifik, biasanya yang paling spesifik itu paling ke fintech sama climate gitu. Sisanya generalis. Jadi kalau misalnya kalian bikin bisnis di fintech, if you fundraise to a fintech VC, biasa mereka sangat mengerti. Kalau kalian climate business, fundraise to climate investor, biasanya mereka udah punya tesis yang lebih dalam gitu ya. If you are talking to a generalist investor, biasanya itu mereka agak tematis. Jadi biasanya mereka agak trend driven. Jadi kadang-kadang memang terutama kalau early stage ya. Jadi mereka akan melihat trend di negara lain sebenarnya misalnya apa itu satu yang bisa menjadi besar misalnya di India, di Cina atau di US itu apa dan itu gimana impact itu Indonesia. Dan yang kedua investor sentiment gitu. Jadi misalnya sekarang ini mungkin sedikit sharing juga. Sentimen investor Indonesia itu sekarang beberapa tahun terakhir memang focusing a lot on profitability dan mereka lagi sangat suka consumer businesses atau consumer facing businesses yang profitable. A bit PE style business, they like businesses yang um, kayak brick and mortar gitu. So that just happen to be a trend. Kalian harus sering-sering dengerin aja. Biasanya investor tuh ngomong apa sih? Misalnya kadang-kadang mereka ada sharing, kalian tangkepin aja atau aja coffee chat investornya, trennya apa sih gitu. But then again, um, kalian jangan bikin bisnis yang sesuai sama tren yang lagi diamati investor juga gitu kan. You build business that is best for you, yang benar-benar sesuai sama kelebihan kalian gitu. Karena kalau kalian cuma bikin sesuai tren, ya kalian nggak punya competitive edge gitu. Jadi biasanya akan agak sulit buat buat bersaing gitu. Got it, got it. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya dari participants. Dari Ayu, question is there any kind of rule of thumb buat bedain to distinguish the risk of business that is truly risky or just large upfront costs, which can be offset when exited? Any basic numbers that can help measure the risk? Hmm, oke. Good question. Hai Ayu, apa kabar? Kebetulan aku dulu kenal Ayu. Um, oke, ini tergantung bisnisnya apa. Truly risky itu kan sebenarnya risk semua ada. Risk itu macam-macam ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai ini mungkin cerita proses internalnya. Kalau misalnya kita lagi mau championing a startup, jadi misalnya proses itu ada yang disebut investment committee. Jadi biasanya lead partnernya atau lead investornya itu akan menjelaskan tentang startup ini ke tim member kita gitu, ke seluruh tim, biasanya ke atasan-atasan gitu ya. Nah, itu kita harus menjelaskan selain tesisnya juga menjelaskan risknya gitu. Resikonya itu macam-macam gitu. Kadang-kadang ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Nggak semua hal bisa di-quantify juga gitu kan. Jadi misalnya resikonya tim juga agak susah kan buat di-quantify gitu. And so kalau misalnya distinguish the risk of a business that is truly risky, itu tergantung yang dimaksud dari sisi mananya. Kalau yang dimaksud dari sisi market, misalnya kalian let's say doing a business in carbon market gitu ya, climate carbon market. Oh, mungkin kalian resikonya adalah policy making di Indonesia atau di global seperti apa. eh Ya kita harus kadang-kadang mungkin ada approach yang bisa menilai itu, yang bisa dinilai secara finansial. Oh mungkin kalau misalnya you can do a weight adjusted kind of like risk measurement terhadap itu, tapi ada juga resiko-resiko yang tidak bisa di-quantify. So it's nggak bisa disebut, nggak bisa disamaratakan juga untuk semua bisnis gitu.
Kalau misalnya aku nggak ngerti Ayu maksudnya apa, cuma kalau misalnya it's a large upfront cost, jadi misalnya bisnis kalian itu capital intensive. Capital intensive itu misalnya ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Jadi misalnya utilization rate-nya, apakah ini bisa dijual, apa namanya, em, asetnya kalau misalnya perusahaannya bangkrut. But then again, itu kan cara berpikirnya banks ya untuk menjual aset. Kalau kita kan pengennya upside gitu. Jadi benar-benar beda-beda cara pikirnya tergantung bisnisnya. Dan mungkin kan harus telah juga kalau misalnya bisnis kalian capital intensive, is VC the right partner for you? Maybe the right partner for you is a bank gitu, or some form of kind of like debt investors. Basic numbersnya agak susah sih, yuk kebetulan untuk bisa dijelasin satu persatu. Tapi kalau misalnya ada apa-apa, silakan tanya di chat lagi aja atau Japri nanti. Oke, hope that answers ya. Nanti kalau misalnya ada follow up questions bisa di drop di chat aja. Nextnya dari Nirmala. Um, if DCG is also considering invest in NGO atau non-profit. Enggak sih, kebetulan. Memang kita juga secara sektor aja juga spesifik. Sektor kita di fintech, AI, dan crypto. Lagi-lagi tadi investor di US itu biasanya cenderung lebih spesialis dibanding investor di Indonesia. Dan memang investor yang di NGO atau non-profit itu juga jarang ya dari sisi VC. VC does not invest in non-profits. Again, why? Karena kita pengen bisnis yang bisa jadi IPO atau bisa diakuisisi. Dan non-profit itu biasanya tidak seperti itu angle-nya. Kalau misalnya angle-nya ESG, di mana kalian emphasize on, good businesses, sustainability, and the likes, as long as it's gonna be a big profitable business, VCs can consider. Tapi kalau enggak agak sulit ya. Alright, dari Ray ada pertanyaan terkait interested juga dengan tren tersebut ketika visi jadi mirip PE, invest ke more brick and mortar. Apakah berarti investment thesis, exit targetnya, dan holding periodnya jadi lebih pendek? Yeah, it's interesting thesis. Kadang-kadang aku juga nggak ngerti kenapa visi Indonesia harus seperti itu. Tapi mereka melihat tren IPO di Indonesia juga kebetulan memang brick and mortar businesses gitu. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang bisa IPO di Indonesia juga misalnya um, perusahaan F&B gitu. Yang bisa dibeli sama private equity investor juga biasanya perusahaan F&B. Jadi mungkin mereka thesis-nya udah bahkan mungkin bukan IPO tapi lebih diakuisisi sama perusahaan konglomerat gitu biasanya ya. Holding periodnya kita tetap punya timeline yang tetap sama, karena memang misalnya suatu visi itu mereka baru fundraise, visi juga kan mereka fundraise ya, kita fundraise money dari eksternal investor kita, biasanya kita tetap janji balikin dalam waktu sekitar 5 tahunan. Oke, nextnya dari Yunita ada question terkait recent fraud case. Certainly concerning. Has it prompted VCs to adopt a different approach to due diligence, especially in Indonesia? Ya, I think itu sadly very concerning. Mungkin satu, kalau misalnya menjawab khusus due diligence aja, yes, they definitely are trying their best. Tapi memang sebenarnya sulit ya untuk bisa benar-benar balance out having a stringent due diligence sama bisa terus berinvestasi gitu ya, secara aktif. Jadi mungkin kebetulan industri tersebut agak dihindari sama beberapa investor, yaitu misalnya agriculture, unfortunately. Tapi tentunya masih banyak juga yang investor yang optimistis gitu. Itu satu. Kenapa industri itu agak dihindari? Karena memang nature of the industry-nya bikin agak lebih sulit due diligence-nya. Jadi kalau misalnya kalian emang melakukan bisnis di bidang itu, kalian harus siap mental aja bahwa due diligence-nya akan lebih panjang. Kedua adalah prosesnya, ya aku tahu ada perusahaan lama aku misalnya mereka sekarang udah hire uh, semacam orang bekas auditors yang sekarang lebih sering dideploy di perusahaan, lebih aktif dideploy di perusahaan, which is itu sebenarnya bukan yang biasa dilakukan VC. Itu biasa dilakukan oleh PE, tapi mungkin sekarang mereka udah mulai ngejalanin itu, gitu. Jadi approaches to due diligence-nya juga udah lebih stringent dibanding dulu. Um, yang
terakhir dan agak unrelated adalah sebenarnya sadly aku sebagai orang yang sekarang kan duduk di US dan ketemu sama investor-investor yang bukan dari Southeast Asia itu agak sedih sih karena mereka eh hal pertama yang mereka mention adalah tentang fraud tersebut gitu. Cuman in general I think it's unfortunate tapi at least it's better for our community long term ya hopefully gitu. Just being hopeful. Noted, noted. Oke, ini ada follow up dari Ray juga ya. Berarti tadi yang fokus di brick and mortar itu cuma di Indonesia aja kah atau some other markets juga ada yang Lebih di Indonesia Southeast Asia sih, tapi terutama Indonesia. Heeh. Soalnya misalnya India, obviously they have a lot of talent. Mereka growing very fast on SaaS businesses on AI. Memang di Indonesia itu kan sebenarnya a big driver of Southeast Asia businesses ya. Kalau di Singapura mereka memang punya talent yang kuat untuk AI. Misalnya mereka biasanya pengen coba AI. Jadi yang brick and mortar itu biasanya investor Indonesia sih. US obviously a lot into AI. hmm, oke oke. Ini ada dari Joko. Eh, Apabila startup consider untuk raise fund ke VC, mungkin bisa diberikan step bagaimana kontak ke VC-nya, apakah via LinkedIn atau ada proses aplikasi yang khusus. Ya, ya, ya. Menurut aku kalau misalnya via LinkedIn boleh, via LinkedIn tapi kalau bisa, kalau misalnya add LinkedIn, kasih konteks juga bahwa kalian itu lagi fundraising. Jadi di body apa di emailnya tuh bukan di email apa sih LinkedIn mailnya itu lumayan jelas gitu. Kalau enggak, kita juga nggak approve juga kan ini orang siapa, kita tidak tahu konteksnya. Cuman I think there's a better step untuk bisa dikenalin ke VC, jangan cuman cold inbound aja gitu. Cold outbound, sorry. Tapi kalau bisa minta dikenalin sama orang yang kenal sama VC-nya. Lebih bagus lagi kalau misalnya dari portfolio company-nya gitu. Kenapa? Karena kita percaya sama portfolio founders kita. Kan kita sudah melakukan due diligence nih tadi yang dalam ke founders kita. Kalau misalnya kalian mendapat vouching dari founder, berarti seenggaknya founder itu kan percaya juga sama kalian. Jadi itu help to build the trust gitu. Jadi balik lagi ke topik hari ini. How to build trust ya mendapatkan kenalan gitu ya dari orang yang udah kita percaya. Tapi kalau emang nggak ada ya nggak apa-apa kok LinkedIn reach out aja gitu. Oke. And then ini ada follow up juga. Ada bedanya nggak kalau misalnya untuk seed funding versus the upcoming rounds? Ya, obviously beda. Again, seed funding kalau kalian harus ngerti ekosistem VC di Indonesia terutama itu seed investor itu biasanya duduk di Indonesia gitu. Dan biasanya mereka either orang Indonesia atau orang yang udah lama di Indonesia atau punya analis atau tim lah yang ada di Indonesia gitu. Jadi mereka udah ngerti Indonesia, kita nggak perlu ngejelasin lagi tentang Indo. Series A biasanya kalian udah mulai go into regional investors. Mereka biasanya headquarter di Singapura, kayak perusahaan aku dulu, tapi lagi-lagi ada orang Indonya kayak aku gitu dulu based di Indo. Dan Series A itu selain dari market understanding ya, tapi dari sudut pandang numbers, Series A itu biasanya udah mulai ada numbers dan udah ada tractionnya. Jadi justifikasi terhadap market validation, terhadap traction kalian itu udah lebih ada. Kita udah mulai benchmarking, valuasi kalian itu mahal atau enggak, apa yang kalian minta terhadap kompetitor kalian di luar sana. Dan bukan cuma kompetitor, tapi benchmark companies di luar sana. Itu Series A. Kalau Series B, numbers udah benar-benar penting. Kita udah melihat hal-hal yang sifatnya udah lebih lama numbersnya gitu. Jadi misalnya cohort, retention, dan sebagainya gitu. Jadi udah lebih dalam lagi. Investornya juga lagi-lagi udah asing. Dan kalau misalnya series itu udah lain urusan. That's gonna be very long. The diligence will be very long. It's obviously a very different process. Ya, hope that answers ya, Joko. Um, Ini dari Unita ada follow-up question. Aside from consumer goods and AI, are there any other sectors you see gaining tractions, particularly in Asia or Indonesia? By the way, kalau AI menurut aku di Indonesia unfortunately belum segitunya ya, compared to where it is globally. Um, and for good reasons juga gitu. I think consumer goods is fine. Uh, Kalau misalnya kalian super early stage, anyway, the investor interest juga banyak di sana. Uh, jadi AI sebenarnya sangat
masih belum sih. Even sebagai AI investor, aku tidak melihat banyak startups doing that. Sectors gaining traction, depends on what you define as traction. Kalau misalnya kalian tertarik sama climate, obviously tadi aku bilang climate biasanya punya specific climate investors juga. Jadi biasanya karena mereka udah spesifik, mungkin mereka akan lebih berusaha lebih dalam untuk mencoba menginvest di kalian gitu. Granted bisnis kalian harus bagus, pitch kalian harus bagus. So that could be something that you consider juga gitu karena mereka memang spesifik investor. Dan aku juga misalnya fintech investors, kita juga mencari mandat yang khusus di bidang fintech kan gitu. Jadi emang kalau ada fintech bisnis yang bagus juga aku akan coba invest gitu. So you can also follow the investors, but then again I don't recommend that. Oke, maybe just like double down dari question yang terkait AI tadi kan. Nabila tadi mentions di Indonesia atau ya mungkin ya Indonesia particularly belum belum terlalu apa namanya growth-nya belum terlalu oke ya buat AI. Any particular reasons nggak kayak kenapa sih Indonesian market AI belum terlalu kencang? Mungkin sebenarnya ini sama kayak AI sama kayak SaaS ya. Bisnis modelnya kan biasanya soalnya SaaS. Dan memang kita nggak pernah sukses juga di SaaS businesses. Um, Kenapa? Karena kalau misalnya kita target local market, biasanya local market itu willingness to pay-nya rendah untuk SMEs-nya ya, small medium businesses-nya willingness to pay rendah, even enterprise juga willingness to pay-nya rendah. Kalau kita target global market, uh, talent kita belum nyampe sana gitu. LPDP sudah sangat merupakan suatu langkah yang baik untuk mendorong talent kita, cuman itu baru di level bawah ya, level bawah sama mama middle-nya, level atasnya juga masih biasa-biasa aja kalau kita bandingin sama India, sama US gitu. Jadi memang unfortunately pengalaman kerjanya belum cukup kuat gitu ya untuk bisa competing sama US businesses kalau misalnya mau targeting a global market. So as a global investor, kalau misalnya ada AI businesses di Indonesia yang bilang mereka mau target a global market, as much as I want to back them, as much as I'm being a nationalist yang pengen support mereka, mereka harus bisa benar-benar jelasin kenapa they are better than all these US founders or Indian founders misalnya. Dan itu agak sulit gitu kadang-kadang. Hmm, I see. So it's more about like kayak willingness to pay di marketnya untuk SaaS dan AI products masih belum ini ya. Iya, dua hal. Kalau misalnya lokal, willingness to pay rendah. Kalau misalnya target global, kita belum kompetitif gitu. Noted, noted. Just a time check, BTW udah jam 10, but there are a couple of questions. Ini mungkin dari Nabila masih Boleh, available. boleh, boleh. Nggak apa-apa kok. Oke, oke. Um, nah, ini ada follow up dari Ray ya. I've read few LinkedIn posts about creating FOMO among VCs, spreading fundraise rumor and utilizing VC connection to attract more funding. Even without tractions or working products. How true is that? Ini semoga aku ngerti pertanyaan benar ya. Eh, Spreading fundraise rumor. Iya, tapi tadi sekali lagi, mungkin hopefully I'm understanding your question right. Tapi kalau misalnya tadi kalian menggunakan FOMO investor supaya kita jadi FOMO, terus kita validasi ke investor dan ternyata investor tidak tertarik, lagi-lagi itu bikin kalian menjadi tidak trustworthy. Itu bikin kita questioning your integrity. Jadi kadang-kadang orang yang menggunakan trik itu kita kurang suka sih gitu. See. Hopefully that's what. Ya, kalau dari Ray ada follow up questions, feel free to drop. Dari Derry ada, is there a difference in deal sourcing and due diligence process between VC in the US and in Indonesia? Sangat beda sih. Um, Deal sourcing tergantung ya di US banyak banget soalnya startupnya gitu. Jadi tadi faktor yang aku bilang tentang leveraging trust, minta koneksi dari foundernya itu lebih berlaku lagi di US dibanding di Indonesia. Kenapa? Mungkin di Indonesia kadang-kadang kita juga pengen investasi di startup gitu dan startupnya juga kurang kurang banyak gitu kayak tadi Pak Dwi Larso bilang. Sementara kalau di US sudah sangat banyak, jadi kita agak lebih picky lagi. Itu dari deal sourcingnya. Untuk due diligence proses, mungkin faktor yang paling utama dan ini sebenarnya pengen aku emphasize juga sih, tadi nggak sempat. Um, Mindset tentang exit dan dari sudut pandang investor itu sangat beda di US dan di Indonesia. Um, Sebagai orang yang invest both di Indonesia dan di US, itu
realitinya adalah it's very hard to get an exit di Indonesia. Even Gojek juga very limited examples of exits gitu kan ya di Indonesia. Jadi kita harus realistis, how do we think about exit gitu. Kadang-kadang VC bisa nanya ke kalian, how do you think about exit, what do you think about exit? Dan kalian juga harus nanya itu ke VC. Nggak harus sih, cuman it will be good. How do you think about exit of my company gitu. To the VC you can also ask that. Karena kalau di US sangat gampang, you can just do IPO and the IPO markets can be big. When they say decacorn itu bukan hal yang jarang gitu. Jadi ada beberapa ya tidak common tapi sering ada billion dollar companies di US. And so the way we think about exit is very important. That impacts the way we think about diligences in terms of like market sizing dan segala macamnya. It is I am gonna go very deep. So mungkin pertanyaan berikutnya aja kali ya. Okay. Next one dari Lulu. I'd like to know more your opinion about this. What are the opportunities for SMEs to get investors, considering that from certain sides, SMEs have many limitations compared to another attracting startups, and generally their annual turnover is not more than 500 million per year. Iya, kalau in SMEs memang I think agak susah sih ya kalau misalnya target turnover-nya bahkan tidak lebih dari 500 million per year, apalagi kalau itu rupiah gitu kan, 500 juta rupiah. Um, Ya memang mungkin ini adalah problem yang lain gitu ya. Jadi emang harus ada program-program funding SMEs dari pemerintah yang nge-support ini gitu. This is not, I don't think kalian harus, I don't think you should waste your time talking to VCs as an SME founder. There's so many things that you can focus on as an entrepreneur, and there's a lot of different forms of entrepreneurship, nggak cuman startup founders, tapi juga SME founders. Dan talking to VCs would waste both of the VCs time and your time. Your time is precious. Jadi saran aku datang ke komunitas entrepreneur, mungkin ke komunitas HIPMI, go to different forms of angel investor yang tidak mencari return dari VC. So build your network. There is the network there. It's just a different set of network dari the VC startup kind of like network. And so focus on building your network in a different way, I would say. Alright, okay. I think that was the last question yang kita punya di sini. If there is no other questions, I think that would be all. Alright, okay. Yeah, I think thank you so much Nabila for sharing all of this to us. I think it's like banyak banyak banget learning ya for me personally, and I believe for everyone in this call as well. Again, thank you so much everyone yang udah join di US or di Indonesia or in any other part of the world juga. I think some keynotes kita bakal banyak acara kayak gini juga ke depannya. Tadi dari Mas Joko udah sempat share a form, jadi feel free to click on the form dan join buat acara-acara ke depannya juga. Nah, before kita close the session, I think let's take a photo bareng-bareng. Give me a Oh sec. iya, uh, sebelumnya mau thank you juga Pak Dwi Larso udah hadir dan juga Pak Sauki yang dari Technopreneurship, thank you udah hadir dan teman-teman semua juga yang udah sempetin pagi ini. Oke, so we can start. I think bisa di ini dulu ya highlightnya. Ya. Highlightnya. Oke, sure. So ini ada 2 halaman, so 2 times. Mungkin teman-teman yang belum buka kameranya boleh dipersilakan buka kameranya. Oke. Oke. Satu, halaman pertama dulu. 1, 2, 3. Oke. Ah, sip. Halaman kedua. Oke. Next page. Sorry. Ah, wait. Halaman kedua. 1, 2, 3. Thank you. Oke, thank you Joko. Alright, ya, I think udah beres semuanya dengan sesi ini. Thank you banget again Nabila, Pak Dwi, Pak Shoki dan juga teman-teman semuanya.
Sampai jumpa di next session selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ada Nabila, dua take care semuanya. Terima kasih Mas Tarso. Ya, ya Mas Alki, sehat-sehat selalu. Dah. Terima kasih.